Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum, amwatina wa amwatikum, amwatil muslimin wal muslimat, ila arwah wa ila ibadihi sholihin aynama kanu masyarikil ardi wal magharibiha fi barri wa bahriha wa jawiha, khususan al-amaru hadal masjid lihatul ummah sabiqan wa hadiran wa lahiqan wa ila arwahil musallina fihi wal mu'takifina fihi al-mubari'ina alaihi qaimina bihaqqih an Allah yataqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa yaghfiru dhunubahum an Allah taghfir lahum maghfirah wa yu'li darajatan fil jannah wa yarfa'u qadra fid dunya wal akhirah wa biniyati an Allah yasir umurana dunya wal akhirah يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة وعلى كل نية صالحة دافعا لكل شر وجالبا لكل خير وما نواه السلف الصالح بنية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Quratul muhtaramin wal muhtaramat, dumateng para kiai, para asatid, ustadzat ingkang kawula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian segenap para rawuh, para jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Gang Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmah, hidayah, inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, beristiqomah menghadiri pengaosan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kemis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Gang 5. Tentu harapan kita sedaya mugi-mugi keistiqomahan kula panjenengan, keikhlasan kita untuk menghadiri pengaosan rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk bisa meraih rahmat Allah, ampunan Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi Allah terus memberikan keberkahan datang kula panjenengan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan-urusan yang terkait dengan dunia, lebih-lebih akhirat. Dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan, keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Saniki dilanjut niki kesepakatan takmir, kesepakatan para jamaah kita
mengawali belajar tafsir ini juz 30 juz 30 mulai surat An-Nas. Panjenengan PPE mawon gak ada Al-Quran terjemahan sambil nyimak monggo juz 30. Harapannya karena juz 30 ini adalah surat-surat yang sering kula panjenengan waos terutama ketika sholat nah harapannya supados kula panjenengan tambah khusyuk sholatnya ketika membaca surat, tidak hanya sebatas membaca tapi bisa mentadaburi, bisa menghayati dan merenungkan surat sing panjenengan waos, sehingga harapannya kualitas sholat kula panjenengan semakin maksimal dan insya Allah diterami kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita lanjutkan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat An-Nas kali surat Al-Falaq niki sakjane dua surat yang turun sekaligus. Jadi dua surat ini Al-Falaq kali An-Nas langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua surat. Nah, asbabun nuzuli, sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua surat ini Al-Falaq kali An-Nas. Ketika itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, Nabi disihir. Sinten sing nyihir? Wong Yahudi, namanya Labib Al-Aqsa. Saking pundi nyemrapi bahwa Nabi disihir, sing nyihir jenenge Labib bin Al-Aqsa, saking malaikat. Terus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit didatangi dua malaikat. Malaikat sing pertama berada di sisi kepala beliau, terus malaikat berikutnya berada di kaki beliau. Nah, dua malaikat ini berdialog. Dialognya didengar langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dialog, iki Nabi sedang sakit. Ya, terus yang di kaki bertanya, sakit apa? Sing teng sirah malaikat menjawab, beliau lagi disihir. Malaikat yang berada di kaki, loh, sopo sing nyihir? Dijawab Labib Al-Aqsa, orang Yahudi. Sihirnya ambil apa? Tanglet malih malaikat niki. Sihirnya menggunakan sisir, suri-suri. Lah niku rambutnya Kanjeng Nabi. Di rambutnya Kanjeng Nabi sing rontok. Nah, niku diuntel dalam sisir itu, ya. Terus kemudian juga menggunakan puhul, jadi ditaleni sebanyak 11 ikatan, terus ditaruh di mana?
dijawab malaikat sing teng sirah niku ditaruh di sumur Darwan, sumur wong Yahudi sing lama tidak terpakai. Jadi wis podo angkere kabeh, Pak. Sumur yang tidak pernah dipakai itu ditaruh di paling dasar sendiri, ditumbuhi yang watu tak ketok. Jadi nek tidak diberitahu malaikat ini, ya kemungkinan sulit terdetek. Lah walhasil, nah setelah nabinya merapi, beliau disihir, terus beliau itu dalam keadaan sadar, walaupun beliau terkena sihir, benten kali kulo panjenengan. Jadi Nabi itu walaupun terkena tetapi tidak mengurangi derajat beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Coro akal masih sadar. Nah, nek kula panjenengan atau orang lain biasanya nek santet loh, kadang lali barang nah, Nabi tidak begitu. Cuma Nabi kadang-kadang merasa melakukan sesuatu tapi gak ngelakuin. Yukhoyal, ya dalam hadisnya begitu. Nah akhirnya para bapak ibu, Nabi beserta para sahabat datang ke sumur Darwan itu. Masya Allah, airnya itu merah kados daun pancar. Sudah bisa diambil, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Setiap kali Nabi membaca ayat pertama, ikatannya itu terlepas. Ayat kedua, ikatannya terlepas. Jadi Al-Falaq kali An-Nas itu nek panjenengan total pinten ayatnya? 11. Karena memang ikatannya ada 11. Pas minal jinnati wan nas, ikatannya sudah terlepas semua dan Nabi Muhammad SAW sudah ya sembuh lah ya dari sihir yang dilakukan oleh Labib Al-Aqsam. Inilah pertanyaan kita para bapak ibu. Berarti sihir niku wonten apa mboten? Hah? Jadi sihir itu kira-kira ada enggak? Wonten. Ya. Bisa diajarkan enggak? Bisa dipelajari enggak? Bisa. Ya. Terus orang yang kita tuju, yang kita sihir, ya, itu kira-kira bisa kena enggak? Bisa. Lawan Kanjeng Nabi mawon nggih teng mriki, ya, terkena sihir. Ya. Nah, jadi sihir itu para bapak ibu fakta, real, nyata. Ya. Jadi jangan dinafikan. Wonten memang. Ya. Loh, kok ya sampai ada ceritanya itu, walhasil sejak zaman dulu saja sihir itu sudah ada. Zaman Nabi Sulaiman, berlanjut zaman Nabi Musa alaihissalam. Bilane para rawuh, Fir'aun ya ingin menandingi Nabi Musa dengan mengundang ahli sihir.
Gini apa betul? Lo sampai tali-tali menjadi ular. Ya, Nabi Musa ketika juga ada kekhawatiran, ditegur oleh Allah, nggak usah khawatir. Waktu itu lempar tongkat. Nah, ketika tongkatnya dilempar menjadi ular besar, ya menjelma menjadi ular, kemudian memakan ular-ularnya buatan ahli sihir. Makanya dalam Al-Quran sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa ahli sihir itu setelah melihat ular, ya, tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, mereka mengatakan, oh ini duduk sihir nih, nenek-nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan si ngoyong ini, ya. Jadi ini murni memang, ya, mereka tahu. Makanya orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa tidak lain adalah ahli sihir itu sendiri, sing diundang ambek Fir'aun. Amanna bi Rabbi Musa, kami beriman dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi sihir itu sudah ada, Pak. Lah milane para rawuh ingkang minulya, ya di sini sekali lagi asbabun nuzul, ya, dua surat ini adalah Nabi Muhammad SAW terkena ilmu sihir. Sampun niku asbabun nuzul. Saat ini dilanjut malih. Terus lah makanya para bapak ibu, dua surat ini, ya, Al-Falaq kali An-Nas adalah surat Al-Mu'awwidhatain, sering disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu apa? Dari a'udhu, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Jadi a'udhu itu aku berlindung. Mu'awwidhatain itu diambil dari ada, okay? A'udhu, berlindung. Jadi dua surat ini adalah dua surat yang bisa melindungi, ya, yang bisa melindungi pulau panjenengan sedaya. Ya. Ya, melindungi dari apa? Ya, dari keburukan-keburukan. Baik keburukan-keburukan di dunia, di alam kubur, ataupun di akhirat. Ya, milane kalau panjenengan belajar Pak Bu, banyak ayat-ayat Al-Quran, ya, ya, di antaranya sebagai pelindung, ya. Seperti surat nopo ayat kursi nama mana, terus katos akhir, ya, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi rabbi, dan seterusnya, itu termasuk, ya, dua surat yang apabila dibaca di dalam rumah, insya Allah rumah itu akan aman, terlindungi. Pun turun dua surat ini. Nah, malam hari ini kita kaji surat yang terakhir dulu, Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Jadi qul, katakan wahai Muhammad. Nah, ini walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada Nabi Muhammad SAW, a'udzu, untuk berlindung. Nah, surat ini sekali lagi tidak diperuntukkan bagi Nabi Muhammad SAW saja. Tapi nggih tambal kula panjenengan sedaya sebagai umat, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi juga berlaku untuk kita. A'udzu, aku berlindung, ya,
mohon perlindungan. A'udzu, aku berlindung. Nah, ini menandakan para bapak ibu bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah. Gitu Bapak. Makhluk yang lemah, tanpa perlindungan dari Allah tidak mungkin manusia itu bisa terhindar dari keburukan-keburukan. Bila nih surat ini ya sekali lagi mengajarkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi dan kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kul, katakan a'udzu, aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Bi rabbin nas. Rabb, Tuhan, An-nas, manusia. Berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemarin para bapak ibu ketika panjenengan dan saya belajar bersama-sama Rabbil Alamin, Rabb itu adalah pencipta, Rabb juga pemilik, Rabb juga penguasa, Rabb juga pengatur. Sehingga Rabbin nas, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbin nas, yang menciptakan manusia, yang memiliki manusia, yang menguasai manusia, yang mengatur manusia. Nah, di sini disebutkan manusia. Ya, kenapa? Padahal Allah itu Ba'du, ya bukan Tuhannya manusia saja. Betul kan? Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tapi di dalam surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan Rabbin nas, Tuhannya manusia. Nah, ini dalam rangka memuliakan yang namanya manusia. Sajane bukan hanya manusia saja, jin-jin, ya, malaikat-malaikat, nah, itu birabbil alamin itu ya, Tuhan semesta alam. Tapi sekali lagi di sini manusia disebut oleh Allah karena dari sekian banyak makhluk-makhluknya Allah, makhluk yang paling mulia itu tidak lain adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dalam rangka sekali lagi memuliakan, tasyrifan wa takriman. Ya. Nah, jadi para bapak ibu, ketika panjenengan membaca ayat ini, qul a'udzu birabbin nas, nah, berarti panjenengan harus yakin bahwa kita manusia yang menciptakan Gusti Allah, yang menguasai kita adalah Gusti Allah, sing ngatur ke Gusti Allah. Cuman nun sewu kadang-kadang ya, ketika Allah ngatur ya, dengan sesuatu yang panjenengan gak seneng, ya, itu kadang-kadang kurang ridho. Padahal diatur Gusti Allah ya nun sewu, walaupun ya, panjenengan di dalam mengarungi perjalanan hidup ini kok dihadapkan dengan ujian, kita ikhlas, gini mawon, kedah ridho. Kenapa? Karena panjenengan yakin yang ngatur adalah Allah. Sami ngeten Mbak, panjenengan gak ada griya, katakan sing bangun panjenengan. Lah berarti panjenengan ya, ketika memiliki rumah, yang menguasai rumah tersebut ya panjenengan, gini Bapak, yang ngatur ya panjenengan. Jadi saya ngerasa panjenengan, terasnya saya taruh di depan monggo, ya, ruang tamu nih saya taruh di mana, kamar di mana, toilet di mana, saya ngerasa panjenengan, wong panjenengan yang menguasai, panjenengan saya ngatur monggo. Lah Allah pun juga demikian.
Ketika menciptakan manusia, menguasai manusia, maka sekali lagi sing ngatur nggih Gusti Allah. Lah kula panjenengan sekali lagi diharapkan ikhlas, nggih ridho. Ya panjenengan gak ridho terus protes ae, komplain ae. Nggih. Jarene Gusti Allah wis napa Pak? Aja urip nang kene. Lah nek gak urip teng bumi, bari teng pundi malih? Unang Mars lho, Mars ciptane Gusti Allah. Semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sampun. Lanjut malih. Malikin nas. Malik itu sekali lagi yang memiliki, ya, yang menguasai atau raja manusia. Malikin nas Pak, benten kali maliki yaumiddin. Nek panjenengan waos maliki yaumiddin kemarin maknya itu bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Maliki bisa maliki. Nah, tapi nek surat An-Nas ini maliknya itu hanya satu wajah saja. Dibaca pendek, maliki. Boten angsal malikin nas ndak boleh. Jadi satu bacaan saja, malikin nas, raja manusia. Nah sekarang pertanyaan kula para rawuh, kinten-kinten nggih. Manusia ada ndak yang jadi raja? Hah? Manusia ada ndak yang jadi raja? Onten. Lah saiki bedane nopo? Raja manusia ya dengan manusia menjadi raja. Apa bedanya? Ya, kalau Allah itu rajanya para raja. Allah rajanya para raja. Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya sebagai raja itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Lah nek menungso yang jadi raja Pak, iku ono keterbatasan. Gini mboten? Terbatas nopo masanya, waktunya terbatas. Cara nek jadi presiden mawon sak periode berapa tahun? 5 tahun. Nggih. Atau 2 periode 10 tahun. Atau katakan kayak Pak Harto ya. Sak lawas-lawase ya pasti berakhir dengan kematian. Gini Mbak? Masih ada masanya. Beda dengan raja manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak ada masa dan waktu. Gak 5 tahun, gak 10 tahun. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadi raja manusia ini mulai di alam dunia sampai nanti di alam akhirat. Sampai di alam akhirat Allah menjadi raja manusia. Terus begitu juga dengan tempat. Dengan tempat loh, saya kini rojo itu terbatasi dengan tempat Pak. Gini apa wis katakan presiden lah Pak Prabowo hanya menguasai ya sa Indonesia itu. Presiden Putin katakan dia menguasai apa? Rusia toh. Presiden sinten malih? Erdogan nggih. Loh, Turki. Nggih.
atau Jinping Cino menguasai, ya tempatnya terbatas. Nggak mau tenang soal Pak Prabowo kok tiba-tiba ya ngatur negara wong liya. Nah, ya nama mboten Pak, ada keterbatasan. Ya lah, beda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi raja. Ya, kekuasaannya itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Ya, pun terus ilahin nas. Ilah ini kenapa Pak? Sesembahan. Ilahin nas, sesembahan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan manusia. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas. Nah, karena sesembahan, Pak, Bu, dados nek kula panjenengan niki ibadah, ya berarti harus lillahi ta'ala. Ini di dalam beribadah. Nah, ayat ketiga niki para Bapak Ibu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan Rabbin Nas, bahwa Allah itu adalah Tuhannya manusia, Malikin Nas, Allah rajanya manusia. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ilahin nas, bahwa Allah itu sesembahan manusia. Pas Pak, setelah Allah mengenalkan dirinya kepada manusia, baru Allah ya berikrar dengan ilahin nas, sesembahan manusia. Sebab apa? Kalau kita manusia para Bapak Ibu gak dikenal dhisik, kula panjenengan boten nyemrapi siapa Allah itu, kok tiba-tiba Allah adalah sesembahan manusia, ya gak iso. Makanya Allah mengenalkan terlebih dahulu Rabbin Nas, Allah itu adalah Tuhannya manusia, Malikin Nas, raja manusia. Loh, nek wis nyemrapi, wis kenal, oh Gusti Allah itu ternyata yang menciptakan kita, yang memiliki kita, yang menguasai kita, yang mengatur kita, raja manusia. Baru Allah di ayat ketiga ya, berfirman dengan ilahin, Allah adalah sesembahan manusia. Ya, sesembahan manusia. Dikenal lo, baru akan cinta. Tak kenal maka tak sayang. Lah untuk bisa sayang harus kenal, untuk bisa cinta harus kenal. Makanya Allah mengenalkan terlebih dahulu. Nek wis kenal, nek wis cinta para rawuh ingkang menawi disuwun salat nggih insyaallah ringan. Disuwun sedekah ringan. Bahkan sampai disuwun jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah sing taruhannya nyawa, itu pun akan ringan. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Allah, sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten kurang pinten menit? 10. Monggo, baik wonten pertanyaan. Monggo Pak, Bu. Saya wonten kantuk. Wonten pertanyaan. Wonten.
sing biasa tanglek mboten hadir. Nggih, kula lanjutaken. Pun mboten tanya. Nggih, teng mriki para rawuh nggih. Jadi ilahinna sesembahan manusia. Nah, berarti di dalam beribadah sekali lagi harus diniatkan ya, karena Allah. Kemarin sudah kita singgung ibadah niku napa? Perkataan, perbuatan, bahkan hati ya. Jadi setiap perkataan, setiap perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niku namanya ibadah. Setiap perkataan, perbuatan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ibadah. Contoh nek perkataan niku napa, Pak? Panjenengan zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, sholawat, zikirlah. Nah, itu panjenengan ketika berzikir, karena zikir itu adalah ibadah, maka harus diniatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan, iqomah, nah itu termasuk nopo ibadah bangsa perkataan. Ya, istighfar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, itu semuanya termasuk ibadah. Ya, bangsa ini bangsa perkataan. Maka sekali lagi, karena pulau panjenengan meyakini ilahin nas, bahwa Allah adalah sesembahan manusia, maka semua itu harus diniatkan karena itu perkataan. Sing perbuatan apa? Contoh nek teng mriki salat, perbuatan. Panjenengan sedekah, haji, umroh, ya, atau silaturahim, bahkan sampai nun sewu hal yang sepele saja. Ya, ketika panjenengan membuang kotoran, buang kulit pisang, nah itu ibadah, Pak. Mergo ibadah, maka harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilahin nas, Allah lah zat sesembahan kita. Nah itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan nopo. Ya, seperti muraqabatullah, ya, merasa diawasi oleh Allah, nggak kelihatan, ya, ikhlas, bongso ati, tawakal, bongso ati. Nah itu semuanya sekali lagi harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baru ya. Sebab nun sewu Pak, terkadang ya walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan ya pulau panjenengan sebagai manusia dengan ilahin nas, bahwa Allah ini sebagai sesembahan. Nah tapi nun sewu kadang-kadang di dalam beribadah ini kadang-kadang masih terkotori dengan niatan-niatan yang lain. Ya nama mana? Niatan-niatan yang lain. Ya. Menyambut amal, nah itu termasuk perbuatan. Panjenengan berangkat pagi, pulang sore, bahkan ngelempur sampai dalu. Nah, mergo ibadah diniatkan karena Allah. Lu terus nek gak diniatkan karena Allah, Yunun saya Pak nek cara nyambut gawe, ya dunyone angsal. Dunyone angsal. Ya,
tapi akhirate nggih pahala tidak dapat. Nek oleh dunya tok nggih damel nopo? Wong kula panjenengan boten sak lawas-lawase teng dunya nggih. Nah, jadi keberkahan nggih. Bagaimana satu jalan tapi mendapatkan dua kebaikan. Nyambut gawe diniati ibadah, loh niku akan mendapatkan dua kebaikan. Nopo? Kebaikan yang pertama dunia, kebaikan yang kedua adalah akhirat. Dunia ini nopo? Ya angsal materi. Akhirat ini nopo? Angsal pahala. Sampun. Pun sampai niki mawon ya. Ilahin nas, magi min syaril dan seterusnya kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Monggo, wonten pertanyaan? Wonten kurang pinten menit? Gangsal menit. Nggih, terus ngeten Mbak Bu nggih. Niki nggih penting kula sampaikan terkait dengan tajwidnya. Jadi kalau ada nun di tasydid, ada nun di tasydid itu dibaca dengung, dibaca gunnah. Sehingga ketika panjenengan membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin, itu nur di tasydid. Jadi didengungkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mboten nangsal, nek dilangsung niku mboten nangsal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nun sewu. Biasa nek mimin tahlil nggih. Gunah-gunah ini gak dipraktek. Ya, padahal nek belajar ilmu tajwid baik di dalam sholat, di luar sholat, baik ketika panjenengan mimpin tahlil atau di luar itu, cara baca nun dan mim yang ditasydid itu harus gunnah, didengungkan. Masih mau cepat tetap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Lah ini nun sewu kadang-kadang kurang ya dipraktekkan. Oke. Nah, itu kalau tajwidnya. Nggih. Nggih, sampun. Boten ana pertanyaan? Cekap nih. Adem-adem dingin apa ya? Ya. Nabi kok sampai terkena sihir. Gini Pak Bu ya. Ya memang sebetulnya jin ya atau sihir itu tidak akan mempan ya, tidak akan mempan manakala manusia tersebut ya satu dalam keadaan
sadar ya, dan yang kedua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling didik lebih-lebih nek panjenengan gak ada musuh cara bisnis sing gini sukses sing gini gak sukses lho, kadang-kadang nun sewu paling ndak baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Baca itu 3 kali pagi sore, insya Allah akan terlindung. Lah terus Nabi kenapa kok terkena sihir? Nabi itu sebagai contoh, sebagai contoh. Artinya apa? Nek kula panjenengan terkena sihir, prakteknya kayak gini loh, ruqyah, tapi ruqyah yang secara Islami. Bisa dengan baca Al-Falaq, An-Nas, bisa baca ayat kursi, bisa baca niku wau akhir dari surat Al-Baqarah. Jadi ruqyahnya pakai ruqyah Quran monggo, atau ruqyah yang menggunakan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi monggo. Prakteknya seperti itu. Nah, makanya tadi saya sampaikan, walaupun Nabi terkena sihir tapi tidak mengurangi, tidak menurunkan derajat menjadi Nabi dan Rasul. Wong nek santet, nek sihir wetenge sampai gede. Nabi tidak seperti itu. Ono sing sampai linglung, ono sing sampai macam-macam lah, muntah gede barang, kan ada kan seperti itu lah. Nabi biasa, gitu loh. Jadi ini pelajaran, Nabi memang dikenakan oleh Allah ilmu sihir ini. Kenapa? Karena Allah memang ingin menurunkan surat Al-Mu'awwidhatain itu, surat yang bisa menjadi perlindungan. Nah, sehingga kalau umatnya ada yang terkena ilmu sihir, caranya kayak gini. Sebab nun saya sekarang banyak ruqyah yang tidak Islami kan kadang ini membuat lebih-lebih tekonang hukum bisa. Pernah sambil gaya musik yang buanter-buanter jreng-jreng, waras nih. Nah, tapi ketika tidak meruqyah dengan ruqyah Islam itu tadi, orang seperti ini ketika dia meninggal tidak akan dia mendapatkan biwari hisab, tidak mungkin. Namun jadi itu aja sama lupanya Nabi pun juga menjadi ilmu. Nabi terkena ilmu sihir menjadi ilmu. Ambilan sekali lagi nek kula panjenengan katakan terkena ilmu sihir seperti ini, maka harapannya ruqyahnya adalah ruqyah Islam. Ruqyah Islam. Sampun niki mawon para rawuh mugi-mugi wonten barokah manfaat. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.